karir ASN ini sangat tergantung juga keluarganya. Motivasi material. TPP. Bersemangat semua. Semangat. Otak saya tidak didesain untuk bekerja dalam keadaan lapar. Tepuk tangan untuk para ASN yang wanita. Pikiran melahirkan tindakan, tindakan melahirkan kebiasaan, kebiasaan menciptakan karakter, dan karakter menentukan nasib. Aristoteles. Ketemu lagi dengan saya Anggun Kristina, Sobat ASN, dalam ngaji ngupas ASN jelajah regulasi. Suatu kehormatan pada sesi kali ini telah berkenan hadir di sela kesibukan beliau, Wakil Bupati Lombok Tengah, Bapak Dr. Haji Muhammad Nursiah SOS MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wabu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Syukurillah. Sobat ASN, dalam sesi ini kita bersama Pak Wabub akan berbincang-bincang, akan ngupas terkait budaya kerja. Tetapi sebelum kita lebih jauh ngupas tentang budaya kerja tersebut, kita akan mendengar pengalaman beliau. Sebagaimana kita ketahui, sebelum beliau menjabat sebagai Wakil Bupati Lombok Tengah, beliau ini adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Suatu jabatan tertinggi di jenjang karir PNS. Pak Wabu, mungkin perlu diceritakan nih pengalaman Pak Wabu sebelum menjadi Wabu, kan dari mulai CPNS sampai akhirnya kemudian berhasil menduduki jenjang karir tertinggi PNS di daerah. Silakan, guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Keluarga besar ASN Kabupaten Lombok Tengah yang luar biasa. Selalu sehat walafiat nggih, kami semua. Artinya bahwa birokrasi kita ini kan disitulah berada ASN. Dengan birokrasi ada OPD, itu merupakan bagian dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tupoksi masing-masing. Dengan adanya tupoksi tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, ASN tentu menjadi penentu dalam menghasilkan kinerja yang diinginkan oleh masyarakat Lombok Tengah. Mengingat bahwa ASN kita dengan kompetensinya itu sangat tergantung bagaimana kita mengelola kompetensi ASN itu. Siapa ketergantungannya? Pimpinan di masing-masing OPD katakanlah. Berjenjang strukturalnya, itu ketergantungan. Nah, bagaimana kita menghasilkan kinerja, melekat personal ASN untuk menunjukkan diri, prestasi diri, dan akan menjadi arah ke depan kita dengan karir. Kalau kami selama ini dari jabatan paling rendah sampai dengan sekda, tentu apa yang paling penting? Pertama, kita harus memahami tugas pokok dan fungsi. Kedua, kita harus mengukur kompetensi personal kita. Ketiga, bagaimana kita mulai bekerja, adaptasi, koordinasi, hubungan personal, hubungan horizontal, bahkan apalagi vertikal. Dan keempat, nah dengan kapasitas kita itu menyesuaikan kondisi kerja. Kondisi kerja ini ada aturan sih memang. Kalau aturannya disiplin kerja kita, mengikuti aturan-aturan melaksanakan tugas. Tapi ada hal penting masing-masing ASN memiliki seni untuk mengelola kompetensi itu hingga kelihatan, oh ini ASN kita ini
rajin iya, prestasi iya, kinerja iya, dan masyarakat mengakui, apalagi langsung kaitannya dengan yang kita berikan pelayanan kepada PNS kita, PNS pun dengan masyarakat secara langsung. Nah, itu yang menjadi pendorong motivasi untuk meraih karir sebagai ASN. Tidak sulit sebenarnya untuk mencapai karir. Ya, tadi itu berapa hal menjadi utama untuk menunjukkan integritas kita, bagaimana untuk terus meningkatkan budaya kerja. Dan jangan lupa bahwa karir ASN ini sangat tergantung juga keluarganya, Keluarga juga. istrinya juga, suaminya juga, anak-anaknya juga. Ya, tetap terjalin kapasitas itu internal masing-masing OPD juga didukung oleh keluarganya. Dan insya Allah pengembangan karir di situ juga, apalagi ada program di BKPP, peningkatan kapasitas, pembinaan ASN, itu jalan semua, insya Allah sukses ASN kita di Lombok Tengah. Terima kasih. Baik sobat ASN, jadi nyambung ini dengan budaya kerja. Ternyata beliau dalam mencapai karir tertinggi sebagai seorang PNS itu, tadi yang saya bisa catat ada 6 hal. Jadi sobat ASN mencatat juga, siapa tahu di antara kita para ASN ada yang mau menjadi sekda, bisa kemudian menerapkan hal-hal tersebut tadi. Baik, terkait budaya kerja, pada tanggal 27 Juli tahun 2020, Presiden Joko Widodo telah melaunching core value ASN, yaitu ASN berakhlak. Nah, pendapat Bapak, bagaimana budaya kerja itu dapat diterapkan oleh kita para ASN di Kabupaten Lombok Tengah khususnya? Ya, makasih. Masing-masing OPD itu breakdown dari visi misi Kabupaten Lombok Tengah katakanlah. Nah, di situ breakdown ke OPD. Kalau sebelumnya kan memang harus punya visi misi OPD, sekarang kan tidak. Ada. Artinya langsung dari visi misi Kabupaten Lombok Tengah ini, core values tadi itu, core belief itu juga, itu adalah kerangka nilai yang harus dipahami, ditekuni oleh semua ASN. Core values tadi, karena berbicara budaya kerja itu, ya tentu kita tidak melekat monoton dengan aturan-aturan yang terkandung nilai-nilai ASN, tapi bagaimana kita memahami core values itu, menunjukkan pribadi kita, menunjukkan kolektivitas kita, menunjukkan kemampuan koordinasi ASN, itu juga merupakan nilai yang bisa memperluas, mengembangkan budaya kerja. Budaya kerja itu sangat menentukan kinerja. Tanpa ada nilai kebudayaan atau budaya kerja ini, nanti ada parsial. Si A ke arah selatan, si B ke arah utara. Itu artinya ada budaya kerja yang agak susah untuk dikelola oleh manajemen para pimpinan di OPD itu. Sehingga kuncinya adalah bagaimana kepala OPD, pimpinan di situ harus mampu mengelola budaya kerja, baik dari bersumber dari peraturannya, kemudian pengembangan seni hubungan internal di situ, dan bagaimanapun budaya kerja adalah merupakan tampilan yang sangat terbaca oleh masyarakat kita di Lombok Tengah untuk mengatakan, oh di dinas ini ramah, oh dinas ini kelihatannya kompak, oh kelihatannya cepat merespon kaitan dengan dinamika di masyarakat kita, khusus katanya dengan pelayanan kerja kita. Itu kalau menurut salah seorang penulis dan motivator, Dale Carnegie, bahwa kesuksesan seseorang itu hanya 15%
dipengaruhi oleh kemampuan teknis ataupun nilai akademis. 85% selebihnya itu dipengaruhi oleh soft skill. Jadi seperti yang Bapak sampaikan tadi, mungkin disiplinnya, kemudian seninya, kemampuan berkomunikasi, problem solving, disiplin. Berarti apakah Bapak setuju dengan pendapat Pak Del ini? Oh iya, jadi kalau performanya ASN kita, nah ini sangat menentukan soft skill tadi itu. Jadi walaupun punya ilmu, kompetensinya katakanlah terbatas, tapi kemampuan untuk soft skill itu juga bisa terlihat untuk menunjukkan kerja dan kinerjanya. Soft skill ini kalau peneliti atau pendapat dari para ahli, memang kalau keberhasilan prestasi ASN ini itu memang antara lain penentu soft skill juga ada motivasi. Motivasi itu tidak mesti kita melihat anak buah kita ASN dengan pimpinan ada di UPD itu, jangan hanya melihat motivasi material, DPP, kemudian yang lain-lain, ono dan lain-lain. Tapi sebenarnya kalau saya melihat motivasi itu adalah bagaimana pimpinan di UPD itu untuk menunjukkan motivasi soft skill itu. Nah, contoh, kalau ada orang nakal, ASN nakal, di situ peran penting dari pimpinan UPD. Apa penyebabnya? Tidak disiplin atau nakal, kurang berkinerja. Itu juga salah satu untuk memberikan motivasi soft skill. Mungkin saja penyebabnya bukan hanya melanggar aturan yang ada, tapi kita melihat juga mungkin ada persoalan pribadi. Itu juga merupakan bagian pengembangan soft skill mengarah ke budaya kerja. Nah, jadi punya ijazah, punya alumni dari mana-mana, ada yang sudah sarjana atau S1, beraneka ragam lah kan. Itu adalah skill teknis. Tapi soft skill itu sangat tergantung dari bagaimana memahami soft skill itu dari top down dan bottom up kepemimpinan yang ada di UPD itu masing-masing. Jadi tidak bisa hanya top down, bottom up juga merupakan satu kesatuan dalam komunikasi untuk bekerja dan berkinerja yang dibutuhkan oleh masyarakat menjadi target UPD menghasilkan kinerja itu sendiri. Artinya tepat apabila penilaian kinerja seorang ASN tidak hanya melulu menilai hasil kerja, tetapi juga perilaku kerjanya. Ya, itu. Jadi kalau ASN kita perilaku ini pakaian dinas kelihatan, kemudian berpakaian katakanlah, kemudian bagaimana secara horizontal melakukan pekerjaan, ada kesulitan katakanlah oknum atau seseorang PNS kita, itu kan pengembangan soft skillnya ada di situ, kemudian bagaimana teamworknya juga ada di situ, dan lebih sangat tergantung budaya kerja untuk terus ditunjukkan kinerja dan bekerja di tingkat UPD dan menjadi bagian besar dalam kinerja Pemda Lombok Tengah melalui ASN kita yang kita cintai. Ya, jadi budaya kerja ini sangat tergantung dari kepala OPD tadi, bagaimana kemudian dia membina budaya kerja bawahannya serta memberikan teladan ya kepada bawahan bagaimana kemudian berperilaku yang baik sebagai seorang ASN. Seru nih bincang-bincang kita sama Pak Wabub kali ini, Sobat ASN.
selanjutnya di era transformasi digital saat ini berkembang begitu banyak teknologi-teknologi baru, artificial intelligence, di mana-mana ada yang terbaru lagi, ada ChatGPT namanya, di mana banyak pekerjaan-pekerjaan manusia yang kemudian bisa dilaksanakan oleh teknologi. Contoh misalnya dulu kita menggarap sawah perlu 20 orang untuk mencangkul sawah, sekarang cukup 1 orang yang bisa mengoperasikan traktor misalnya seperti itu. Demikian juga kita di kantor ini ada beberapa pekerjaan terutama yang administratif yang bisa kemudian dialihkan ke teknologi. Artinya sebenarnya kita tidak perlu banyak-banyak ASN, cukup 1 tapi yang mumpuni. Bukan cukup 1, cukup sedikit tapi yang mumpuni. Bagaimana pendapat Bapak? Ya, melihat perkembangan Lombok Tengah khususnya ya. Jadi kemajuan Lombok Tengah hubungannya dengan birokrasi. Saat ini Lombok Tengah memang sudah mulai kebutuhan menjawab tantangan kemajuan Lombok Tengah. Karena bagaimanapun majunya Lombok Tengah juga kuncinya adalah birokrasi kita, ASN. Nah tentu kalau kompetensi yang dimiliki dengan kesarjanaannya S1, S2, S3 itu adalah kompetensi formal yang diperoleh dari berbagai perguruan tinggi. Oke, betul itu. Satu-satunya yang bisa kita tunjukkan kemampuan pelayanan publik kita. Lebih-lebih ketika ada investor di Lombok Tengah, investasi di Lombok Tengah, itu juga merupakan tampilan penilaian dari para investor bahkan masyarakat yang kita layani. Nah kemudian saat ini kita juga sangat dan dibutuhkan terus kita tingkatkan kaitannya dengan digitalisasi. Nah digitalisasi ini, nah ini bahkan dengan kecepatan, kemudahan transformasi, informasi, komunikasi itu adalah kunci untuk bisa menghasilkan kinerja maksimal, optimal pelayanan publik kita. Nah, contoh saat ini kita ada MPP kita, Mall Pelayanan Publik, itu salah satu kebijakan untuk lebih meningkatkan kinerja pelayanan publik, itu tergabung integrasi dengan OPD terkait, yaitu melihat masyarakat yang datang meminta pelayanan, alhamdulillah. Nah, kemudian juga investor juga alhamdulillah. Nah, tapi di situ memang kuncinya juga adalah digitalisasi. Sama halnya dengan pembangunan Lombok Tengah, khusus pertumbuhan ekonomi di Lombok Tengah. Ada UMKM kita, ada jasa yang sangat mendukung perkembangan kemajuan Lombok Tengah. Itu memang sudah mulai ada beberapa program dari Kementerian Kominfo. Kita juga sudah melakukan pelatihan untuk ASN, masyarakat juga. Ini merupakan upaya untuk meningkatkan kompetensi digitalisasi birokrasi kita. Sehingga nanti ketika untuk pengembangan usaha masyarakat, itu merupakan bagian pembinaan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, ASN kita langsung ke UMKM, usaha jasa, para pemuda, itu sangat dibutuhkan dalam pengembangan kemajuan Lombok Tengah, bahkan jauh ke depan. Nah, kita melihat potensi, ada pemuda kita, ada yang sangat menekuni mulai digitalisasi. Nah, ini juga salah satu pembinaan kita di birokrasi OPD langsung terkait dengan tupoksi itu.
Jadi transformasi digital juga merupakan tantangan yang sangat penting untuk kita kemudian bisa beradaptasi dengan teknologi terbaru. Baik, kembali lagi ke budaya kerja. Kita tahu saat ini kita dalam bulan Ramadan. Bagaimana seharusnya nih ASN Kabupaten Lombok Tengah kemudian memberikan kinerja terbaiknya meskipun dalam keadaan berpuasa, di mana kemudian lebih fokus beribadah tetapi juga tetap harus produktif. Bagaimana Pak? Iya, makasih saudara-saudaraku ASN yang saya cintai. Mohon maaf kalau suara saya ada gangguan. Tutup ya. Yang penting bersemangat semua. Budaya kerja ini sebenarnya kita jangan hanya bertanya, jangan hanya kita dituntut oleh masyarakat pada saat bulan-bulan tertentu. Contoh kitanya dengan dalam bulan Ramadan ini. Jadi budaya kerja, bekerja dan berkinerja itu kan memang 1 tahun itu dari Januari sampai Desember. Jadi puasa tidak bisa dijadikan alasan ya. Tidak ada alasan. Dan apapun situasi dan kondisi, ada aturan, ada mekanisme, ada budaya kerja, tetap terus ditunjukkan dalam pelayanan ke masyarakat. Nah, artinya bahwa kalau dalam bulan Ramadan ini, bulan puasa ini, bahkan banyak ahli penelitian bahwa kalau kita dengan berpuasa itu lebih cerdas, memiliki kecerdasan lebih cepat merespon dinamika maupun tantangan di tengah-tengah masyarakat berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Jadi ketika kita ada persoalan, lebih cerdas, lebih cermat untuk menekuni, menelaah persoalan-persoalan masing-masing birokrasi, masing-masing OPD terutama. Nah, sehingga jangan dianggap kita ini bulan puasa, padahal itu adalah Allah sudah mentakdirkan kita dengan manusia yang lengkap, ya, punya akal pikiran yang sehat. Nah, sehingga dengan bulan puasa ini bahkan adalah merupakan bulan edukasi yang menjadi pembelajaran 11 bulan berikutnya. Sehingga salah satu intinya dengan bulan puasa ini juga salah satu untuk kembali meningkatkan, menempa budaya kerja kita. Mudah-mudahan ada progres perkembangan setelah bulan puasa, kemudian bulan berikutnya ada karakter yang menunjukkan budaya kerja itu secara masing-masing ASN dan akan menjadi kolektif di dalam soft skill yang ada di OPD masing-masing itu. Jadi tidak ada alasan, tidak ada lagi. Ada beberapa kemarin oknum yang menyatakan, otak saya tidak didesain untuk bekerja dalam keadaan lapar. Jadi tidak bisa. Justru bulan puasa kita harus terlahir kembali nantinya di 11 bulan berikutnya. Di samping bulan Ramadan, di bulan ini kita juga akan memperingati Hari Kartini nih Pak Wabuk. Menyongsong Hari Kartini, di mana kita tentu terkait sekali dengan pengaruh utamaan gender, kemudian emansipasi wanita. Nah, berdasarkan statistik kami di data BKPP ini, pejabat struktural yang perempuan ini masih sangat kurang. Untuk yang JPT, jabatan pimpinan tinggi, itu hanya 4 yang perempuan di antara 32. Kemudian camat hanya 2. Kemudian kepala bagian di Setda 1. Nah, demikian juga eselon 3 yang lain. Ini bagaimana menurut Bapak? Ya, makasih. Ingat waktu hadir atau datang Bapak Menteri Pan-RB, antara lain slide PowerPoint-nya beliau kan hasil survei katanya dengan kinerja ASN laki perempuan. Nah, ternyata hasil surveinya itu lebih produktif
adalah wanita. Ada hasil riset juga Pak Wabub. Ada, Ada riset mengatakan bahwa perempuan itu dalam mengambil keputusan tuh mereka lebih akurat, lebih jitu. Iya, makanya tepuk tangan untuk ibu-ibu yang sedang berkarir di birokrasi Pemda Lombok Tengah. Tapi jangan kalah yang bapak-bapak ini. Jadi kalau hasil survei itu dibuktikan seperti itu, harus malu kita yang laki-laki, bukan bersaing tidak sehat, tapi malah harus menunjukkan malah perempuan lebih produktif, kita kok begini. Mudah-mudahan termotivasi dengan itu. Artinya bahwa karir ini sebenarnya pengalaman saya dari jabatan paling rendah sampai sekda itu, karir itu sangat tergantung penilaian objektivitas dari pimpinan masing-masing OPD. Nah, kalau mekanisme pengakuan kinerja menuju prestasi itu menuju kaitannya dengan karir, itu memang penting di Lombok Tengah ini untuk ada mekanisme yang utuh di dalam mengevaluasi dan memberikan reward and punishment. Karena bagaimanapun kalau kita tidak menegakkan reward and punishment, nanti tantangan Lombok Tengah ini adalah tolak ukurnya adalah kinerja birokrasi kita. Dan sehingga satu yang penting pertama adalah itu, menegakkan reward and punishment untuk mengetahui siapa yang nakal, siapa yang tidak bikin berkinerja, siapa yang malas. Nah, itu berakibat kepada kinerjanya pasti turun. Itu ditegakkan reward and punishment. Kemudian kedua, nah bagaimana melihat reward and punishment tadi itu? Nah, melihat tadi itu survei yang di Kementerian Pan-RB mengakui bahwa karir atau ASN wanita itu lebih produktif. Nah, ini sudah saatnya untuk mengakui kelebihan ASN wanita. Nah, kaitan dengan ini bagaimana untuk mempromosikan pengakuannya itu. Nah, sehingga ada penilaian reward and punishment itu merupakan salah satu tolak ukur ketika membutuhkan promosi ASN yang wanita. Bagaimana caranya kaitan dengan itu? ASN wanita ini saat ini betul jadi sangat terbatas yang di eselon 3, eselon 2. Nah, ini sudah saatnya ada di beberapa daerah di Indonesia itu 60% adalah wanita. Kita persentase mungkin paling rendah kita, masih rendah. Nah, tapi langkah-langkah kita adalah ada strategi untuk mempromosikan berbasis budaya kerja tadi itu, kemudian bagaimana membangun suasana hubungan antar di dalam OPD masing-masing, kemudian juga berikut kaitannya dengan bagaimana yang berprestasi personal wanita itu juga harus ada jenjang karir yang memang wajib dilalui, asal tetap dijaga oleh kepala OPD-nya. Dari bawah eselon 4 kelihatan mana yang punya kompetensi, dia bekerjanya bagus, bertanggung jawabnya bagus, integritas pun bagus. Dengan faktor-faktor itu, indikator itu, boleh kok kalau OPD itu mengusulkan sudah saatnya dipromosi dengan target mengejar persentase dari karir wanita. Nah, itu penting. Nah, tepuk tangan untuk para ASN yang wanita. Terima kasih. Jadi semangat ya Sobat ASN, ibu-ibu ya, semangat untuk kita para ASN wanita, untuk kita bisa kok berkarir sampai puncak, asal tetap kewajiban sebagai istri dan ibu tetap harus dikedepankan. Baik, mungkin yang terakhir ini, Pak Wabub, kalau memilih misalnya, mending mana nih, ASN yang cerdas tapi malas, atau yang rajin, disiplin tapi culas?
Begini, kalau dinamika ASN kita nih cenderung kita pahami. Jadi dari dulu sampai sekarang, kalau kita melihat berdasarkan evaluasi sih, itu dinamikanya. Bahkan kami tidak melihat masing-masing karakter atau yang ditampilkan oleh ASN. Contoh, yang pernah di beberapa UPD atau di unit kerja menemukan salah seorang ASN pada saat itu, ya termasuk tadi itu, jadi tidak cerdas, kemudian malas pula, ya, kemudian tidak ada kinerjanya, bahkan cenderung mengganggu ya budaya kerja. Akhirnya saya mencoba untuk melakukan pendekatan dengan ASN itu, pendekatan melihat karakternya dia, kemudian apa persoalan pribadinya, kemudian apa hobinya atau dinamika yang dia ikuti. Akhirnya langkah-langkah kami setiap hari kerja paling cepat saya menemukan dia. Jadi di situ langsung, bahkan di tempat kerjanya, di meja kerja, di meja kursi kerjanya, situ ngobrol seperti biasa. Akhirnya begitu kami berikan tugas, kita memberikan, harus ada hubungan langsung dengan kami pada saat itu secara personal. Kalau mengerjakan ini nanti, buatkan ini, siapkan ini, baru ke saya dulu sebelum berangkat ke tempat kerja, ke lapangan katakan. Kemudian selesai bekerja di lapangan harus kembali ke saya. Nah itu terus setiap hari. Alhamdulillah terbangunlah katakanlah tegusan budaya kerja, dan kinerjanya juga ada peningkatan. Artinya bahwa dinamika ASN jangan kita melihat kekurangannya, tapi pasti ada kelebihan. Melihat ASN kita, kekurangan kelebihan adalah masing-masing punya kondisi gitu. Jangan sedikit-sedikit dibesar-besarkan. Sehingga bagaimana pembinaan itu adalah kunci untuk menghasilkan ASN. Tidak mungkin sama, tidak mungkin kita akan membangun orang per orang dengan kelebihan kekurangan, tidak mungkin. Nah, sehingga kalau yang malas, jadi tetap didorong, dimotivasi. Sama apalagi yang sudah rajin, kemudian dia pintar tapi malas, itu merupakan bagian atau ruang untuk peningkatan motivasi dari pimpinan masing-masing. Kembali lagi ke seni tadi ya Sobat ASN, bagaimana pimpinan mempunyai seni untuk bagaimana kemudian menghadapi dinamika yang ada di bawahnya. Baik, yang terakhir sekali ini mungkin kita mau ada semacam quote dari Pak Wabub yang bisa mungkin menginspirasi rekan-rekan ASN se-Lombok Tengah. Mungkin ada semacam moto hidup atau sebenarnya bagaimana kemudian bisa menginspirasi teman-teman ASN. Ya, ini kan ASN ini adalah aset yang dimiliki pemerintah Lombok Tengah. Dengan aset harus kita jaga, kita kelola, kita manfaatkan, memfungsikan dengan baik. Nah tentu kalau visi-misi menjadi bagian pemerintah Lombok Tengah, kemudian bagaimana core values, core belief di masing-masing UPD, kemudian diturunkan masing-masing ASN. Nah kalau kami melihat dengan dinamika selama ini, kemudian ke depan kita dengan Lombok Tengah lebih maju terus dengan ASN kita, maka penting menjadi komitmen untuk meningkatkan pribadi, kompetensi, dan integritas. Jadi jangan aturan pun tidak pernah dibaca, apalagi literatur yang lain.
tidak cukup hanya koordinasi, konsultasi. Tapi sudah saatnya meningkatkan kompetensi, katakanlah pribadi-pribadi ASN, sehingga itu adalah bisa swadaya langsung, itu bisa kita dapat menjadi referensi, kemudian konsultasi koordinasi tadi itu. Sehingga bagaimana ASN kita betul-betul tunjukkan komitmen untuk membangun Lombok Tengah melalui pribadi ASN dan seluruh jajaran birokrasi pemerintahan Lombok Tengah untuk menghasilkan kinerja Lombok Tengah ke depan semakin maju. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Wabub. Mungkin sampai di sini saja karena beliau sangat sibuk nih. Banyak sebenarnya yang mau kita gali dari beliau, pengalaman dan sebagainya yang bisa kita ambil, pelajari dari beliau. Hanya saja waktu kemudian yang membatasi kita. Sekali lagi terima kasih Pak Wabub atas berkenan hadir. Baik, sampai di sini sesi kali ini Sobat ASN. Sampai jumpa di sesi berikutnya dalam Ngaji Ngupas ASN Jelajah Regulasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.